Anak-anak, apa kabar? Sudah siap untuk belajar kan ya? Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyebutkan pengertian dan fungsi dari ide pokok. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian ide pokok. Yang kedua adalah fungsi ide pokok. Dan yang ketiga adalah cara menentukan ide pokok. Anak-anak, ide pokok memiliki beberapa nama lain. Nama-nama tersebut memiliki pengertian yang sama dengan ide pokok. Oke, coba kita perhatikan ada beberapa nama lain dari ide pokok, yaitu gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan juga pokok pikiran. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Paragraf merupakan susunan beberapa kalimat yang mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Selanjutnya, fungsi dari ide pokok adalah memberi penjelasan dari suatu bacaan atau suatu paragraf. Nah, anak-anak, saat kita membuat bacaan atau membuat paragraf, kita harus menentukan terlebih dahulu ide pokok. Ide pokok tersebut merupakan inti pembahasan, inti pembicaraan dari bacaan atau paragraf yang kita buat. Ide pokok dapat kita tuangkan menjadi kalimat utama, dan kalimat utama dapat kita letakkan di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, jenis paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf merupakan paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalian bisa membaca juga di cetak halaman 4. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar cara menentukan ide pokok. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca setiap paragraf dengan cermat. Kedua, mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang ketiga, membaca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf sudah dijelaskan, dia dituangkan ke dalam kalimat utama di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok paragraf yang sudah ditemukan. Dan yang kelima, tandai informasi-informasi penting setiap paragraf. Kita akan berlatih menemukan ide pokok sebuah paragraf. Mari kita cermati bacaan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Hewan kesukaan Kainara adalah kucing. Sejak kecil, ia senang dengan kucing. Setiap melihat kucing, ia akan mendekatinya. Sekarang, ia memiliki beberapa kucing peliharaan di rumahnya. Setiap hari, ia merawat dan bermain dengan kucing peliharaannya. Oke, mari kita menemukan ide pokok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, berapa jumlah kalimat dari paragraf tersebut? Coba siapa yang tahu? Betul sekali, ada 5 kalimat. Mana saja kalimatnya? Nah, ciri sebuah kalimat adalah memiliki tanda baca, tanda titik, atau tanda seru, atau tanda tanya. Coba dibaca, dilihat lagi. Mana kalimat pertamanya? Kalimat pertamanya adalah hewan kesukaan Kainara adalah kucing. Nah, itu tanda bacanya titik. Itu kalimat pertama. Selanjutnya kalimat kedua, sejak kecil ia senang dengan kucing. Nah, ini ada tanda titik. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiganya, setiap melihat kucing ia akan mendekatinya. Titik ya. Itu kalimat ketiga. Kalimat keempat, sekarang ia memiliki beberapa kucing peliharaan di rumahnya. Dan kalimat kelima atau kalimat terakhir, setiap hari ia merawat dan bermain dengan kucing peliharaannya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Di mana letak kalimat utama dari paragraf tersebut?
Coba di awal paragraf, apa di akhir paragraf, atau campuran di awal dan di akhir? Betul sekali, di awal paragraf. Nah, awal paragraf berarti kalimat pertama. Hewan kesukaan Kainara adalah kucing. Nah, itu kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Berarti 4 kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, menjelaskan dari kalimat utama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Ada yang bisa? Ya, tadi sudah disebutkan kalau kalimat utamanya adalah kalimat pertama di awal paragraf. Sedangkan kita tahu ya, ide pokok itu dituangkan dalam kalimat utama. Berarti kita melihatnya ide pokok itu dari kalimat utamanya ini saja. Ide pokoknya yaitu Kainara suka kucing. Kemudian dituangkan dalam kalimat utama, hewan kesukaan Kainara adalah kucing. Kalimat utamanya tersebut bisa ya dibuat lainnya, tetapi intinya adalah Kainara suka kucing. Anak-anak, mari kita perhatikan lagi contoh bacaan lainnya. Ini bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf. Ya, ini yang paragraf ke-1, ini paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, setelah kita baca akan kita analisis salah satu paragrafnya, yaitu paragraf ke-1. Ide pokok dari paragraf ke-1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu tertuang di kalimat utama di awal paragraf. Selanjutnya dari ide pokok tersebut dikembangkan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, anak-anak, bagaimana? Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf, yaitu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu mengembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ada 3 ide pokok. Setiap ide pokok dibuat menjadi 1 paragraf terdiri dari 3 kalimat. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih.